Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Oke. Senang sekali Ibu bisa bertemu dengan kalian semua dalam kelas ini, dalam kelas 11 MIPA 3 ya. Untuk masuk ke kelas kalian untuk berbagi informasi dengan kalian. Ya. Anak-anak, sebelum kita mulai dalam pembelajaran, kita akan memulai dulu dengan doa. Saya akan memimpin kalian dalam doa. Bapak yang Maha Baik kami. Amin. Baik, anak-anak. Ibu mau menanyakan nih, gimana kabar kalian semua? Anak-anak boleh tuliskan di kolom chat. Pilihannya adalah semangat atau tidak semangat. Silakan anak-anak boleh. Mana ini? Oke, Regen semangat, Crescent semangat. Terus, wah ada juga yang tidak semangat. Tidak semangat Ibu. Semangat dong, ada Ibu. Wah, terima kasih. Ya, berarti mayoritas di sini semangat. Meskipun ada beberapa saja yang tidak semangat. Nah, mudah-mudahan siapa nih yang tidak hadir? Yang Ibu panggil boleh kalian respon dengan menjawab hadir. Gitu. Aiko Kimiko. Hadir, Bu. Andrea Maudina. Hadir, Bu. Angel Sidarta. Hadir, Bu. Terima kasih anak-anak sudah hadir semua ya hari ini ya. Oke. Ya, anak-anak hari ini kita akan melakukan kegiatan, kita akan berproses bersama kurang lebih 1 jam ke depan sampai pukul jam setengah 1 ya, sampai jam terakhir. Oke, dalam hal ini nanti anak-anak boleh aktif. Ibu mengharapkan bisa aktif dalam pembelajaran, sehingga nanti pembelajaran ini lebih efektif, lebih bisa dimengerti oleh anak-anak gitu ya. Nah, jika ingin bicara, bolehlah kalian meng-unmute mic kalian seperti itu ya, atau menggunakan reaksi tunjuk tangan. Oke. Ya, Ibu akan memulai hari ini. Anak-anak, hari ini Ibu akan membagikan informasi kepada kalian semua. Terutama ya apalagi ya sekarang kalian baru masuk ke kelas 11, kemudian baru masuk tahun ajaran baru. Tentunya butuh effort, butuh semangat yang kuat untuk menjalani yang namanya PJJ ini ya. Untuk menginformasikan kepada kalian yaitu adalah cara belajar yang menyenangkan. Cara belajar yang menyenangkan dengan teknik namanya flow akademik, anak-anak. Nah, apa sih Bu itu flow akademik? Nah, kita akan bahas nanti selama pembelajaran ini. Oke? Ya, anak-anak, Ibu mau lihat nih kesiapan kalian dalam materi Ibu. Udah pada siap semua? Silakan boleh kita memperlihatkan reaksi love kita kalau kalian sudah siap. Ibu akan foto ya. Kalian sambil mereaksi love kalian, Ibu sambil foto. Kita ambil foto. Jangan lupa senyum anak-anak. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya. Kita akan mulai dengan melihat video bagaimana sih Bu cara belajar yang menyenangkan. Nah, kebayang nggak sih kalau kamu ngerasain belajar itu kayak main game, baik itu game digital maupun permainan yang by the way, baik. Sering kita mainin semasa kecil dulu, kayak petak umpet, lompat tali, congklak, engklek atau Sunda Manda, maupun board game kayak ular tangga. Semuanya bikin kita ngerasa seru dan ketagihan. Kadang pas main game itu kita jadi lupa waktu. Kita jadi punya yang namanya hyperfocus. Dipanggil ortu nggak nyaut, bahkan sampai lupa makan juga. Udah gitu, kalau kalah penasaran pengen menang. Kalau udah menang, pengen menang terus. Nah, anak-anak, gimana cara belajar yang menyenangkan seperti main game? Kan bayangin nggak sih, main game sama belajar aja udah kayak langit sama bumi ya. Main game seru, sementara belajar ya ampun, itu kayak harus dipaksa, harus gini. Kalau main game nggak perlu dipaksa ya. Oke, nah anak-anak, sekarang Ibu pengen minta pendapat kalian nih. Kalian boleh masuk ke dalam menti.com. Anak-anak, nih Ibu pengen dengar pendapat kalian. Sudah terlihat anak-anak?
dikasih reaksinya. Vivian sudah terlihat, Nak? Sudah, Bu. Berarti di sini yang menjadi favorit kelas 11 MIPA 3 adalah Genshin Impact dan Candy Crush, kemudian ada Hay Day sama Valorant. Ini kayaknya yang menjadi ke pertanyaan selanjutnya. Nah, seberapa sering kamu main game untuk setiap harinya? Yang tidak begitu sering ada, berarti ada 3 di nilai 3 ada 7 orang. Kemudian 1 orang. Halo Regen, silahkan di unmute. Iya Bu, halo. Ya, Regen lagi seneng sama games apa nih Regen? Saya lagi main Heyday. Heyday. Ya, Oke, setiap harinya berapa? Kamu tadi kasih angka berapa nih di tingkat seringan kamu? saya tuh kasih 4 Bu. Soalnya Saya mau tanya satu lagi nih, perempuan. Minta Natania deh. Natania, halo. Ya, Bu. Halo. Ya, Natania lagi main game apa? Main game Genshin Impact sih, Bu. Kita akan lanjut, masuk lagi ke menti.com anak-anak. Yaitu 5278 6978. Tidur, ngantuk. Ya, ini ada neraka. Seberapa sering kamu belajar setiap harinya? Silakan. Nomor yang 0 tuh jadi ada angka 4 nih, angka 9. Silakan kalau ada yang mau sharing. Halo Rainat Budiman ya. Rainat Budiman. Ya, halo Rainat. Boleh sharing? Tadi kamu menjawab apa ketika Ibu menanyakan kata belajar? Kamu menjawab tidak, Rainat? Iya. Oh ya, kamu menjawab apa di kata belajar itu? Mumet. Mumet. Oke, mumet. Kemudian seberapa sering kamu belajar setiap hari? Tadi kamu menjawab angka berapa? 6. 6. Oke, 6 saja sudah mumet ya. Mumet aja bisa dijadikan 6. Apalagi semangat. Oke, masuk ke dalam situ. Ketika kalian main game pasti ada zona, ada kondisi di mana kamu tuh masuk ke dalam games itu seolah-olah kamu hero-nya, bahkan kamu itu nggak tahu waktu. Nah, itu sebenarnya kondisi seperti apa? Ya, Ibu akan share screen kembali. Contoh paling nyata dari flow berada pada setiap game yang bagus, khususnya game RPG. Coba kamu perhatikan, ketika kamu sedang main game, kamu ibaratnya tersedot masuk ke dalam permainan itu. Tanpa kamu sadari, kamu telah menghabiskan waktu berjam-jam bermain. Jika dibedah lebih lanjut, di tahap awal, biasanya game itu tidak sulit. Namun semakin lama kamu bermain, maka tingkat kesulitannya pelan-pelan akan ditingkatkan. Keseimbangan antara keahlian dan tingkat kesulitan ini yang membuat kita terus bermain. Hingga akhirnya, tanpa kita sadari, kita sudah menghabiskan waktu berjam-jam. Ditambah lagi, di dalam sebuah game terdapat reward dan punishment yang langsung terasa. Misalnya, ketika kita berhasil mengalahkan musuh, maka kita akan mendapatkan experience point, dan akhirnya bisa naik level. Namun ketika kita kalah, maka akan game over. Itu banyak. Tapi di sini konteks yang Ibu melakukan, yang Ibu mau sampaikan adalah konteks belajar di dalam PJJ. Bu, berarti nge-games itu benar dong. Nah, games itu benar jika tidak edik. Nah, ini cara belajar yang menyenangkan dengan flow akademik. Tujuannya apa anak-anak? Hari ini tujuannya untuk mempelajari cara-cara belajar yang menyenangkan dengan flow akademik. Oke, Ibu, sebelum kita akan nonton video. Apapun masalahnya, kemungkinan besar selalu ada cara buat memecahkannya. Dan satu-satunya cara nih buat menemukan cara tersebut, ya dengan cara belajar. Hidup lo banyak masalah, ya belajar gimana caranya buat manage masalah. Percintaan lo kerap kandas, ya belajar gimana caranya biar gak kandas. Hidup lo gitu-gitu aja, ya belajar gimana caranya biar lo bisa hidup seutuhnya. Dan kalau gue ngomong kayak gitu ya, biasanya ada satu pertanyaan yang selalu muncul. Kak, cara biar bisa belajar tuh gimana ya? Dan awalnya gue bingung kalau ditanya pertanyaan itu. Karena buat gue, belajar tuh ya belajar aja. Masalahnya di mana? Nah, tapi satu... Oke, gimana sih cara belajar yang bikin happy anak-anak?
Nah, Ibu akan memperkenalkan dulu nih, ada seorang tokoh namanya Mihaly Csikszentmihalyi. Dia seorang tokoh psikologi anak-anak yang sekarang sedang menjadi tren ya. Karena apa? Memperkenalkan teori ini dan cocok banget kita gunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Perkenalkan ada 2 kesenangan anak-anak. Ada kesenangan sederhana dan kesenangan bermanfaat. Mihaly mengenalkan ada kesenangan bermanfaat atau dinamakan enjoyment. Ya, enjoyment ini berasal dari mana? Dari dalam diri anak-anak. Kesenangan bermanfaat ketika kalian bisa membuat konten, terus kalian bisa membuat sesuatu olahraga, ngedance di situ. Itu kan ya, Katarina Cahyadi. Iya, Bu. Ya, Katarina, kira-kira dari video tersebut apa? Pelajaran yang kayak kita harus benar-benar fokus di suatu kegiatan yang akhirnya kita bisa dapat reward yang lebih sejati daripada main game. Totalitas, fokus, dan konsentrasi. Mari kita, flow itu adalah, nah mau nggak sih belajar keadaan begini nih, ini masuk ke dalam flow. Happy, ya ini adalah yang pertama, happy. Masuk ke dunia sendiri dengan aktivitas kita, ya. Kemudian enjoy, lupa waktu, hyper fokus, sesuai tujuan, produktif. Ini juga menjadi pokoknya, produktif. Keadaan ketika seseorang menjadi sangat tenggelam dalam melakukan sesuatu kegiatan dan tingkat keterampilan yang sesuai dengan tantangan. Flow state ini artinya juga menjadi keadaan optimum, ya. Jadi keadaan optimal tuh lebih dari maksimalnya orang dalam mengerjakan sesuatu. Jadi misalnya Kamajaya itu lagi main game. Nah, main game berjam-jam. Kamajaya berada dalam situasi optimal tuh. Di sini pertama ada tujuan yang jelas. Apapun yang kalian lakukan tuh ada umpan baliknya, benar atau salah. Nah, yang ketiga, keseimbangan antara tantangan dan kemampuan. Anak-anak dalam flow ego tuh gimana? Dalam pembelajaran ego itu sangat strateginya. Anak-anak dalam flow state ini, Mihaly ingin kamu menjadi seorang yang produktif. Ubah waktu luang pasif menjadi aktif. Yang tadi belajar sesuai BPT kamu. BPT apa nih, Bu? BPT itu biological peak time. Ya, biological peak time. Artinya apa? Ini waktu optimum kamu, nak. Dan set goals. Nah, tadi Ibu bilang misalnya kamu pengen masuk PTN. Seimbangan antara kemampuan dan tantangan. Seperti tadi saya bilang, keempat adalah hilangkan distraksi internal dan eksternal. Internal tuh misalnya gimana? Ya, Ibu kasih waktu 2. Ayo Ibu kasih. Oke, ya. Kalau gitu Ibu pingin nih bertanya. Satu kegiatan lagi adalah kita tanya jawab. Ya, sebelum menutup sesi ini, Ibu ingin bertanya kepada 3 orang lagi. Apa pertanyaannya? Apa sih yang kamu dapatkan dari awal sampai akhir? Lalu rencana kamu apa? Ya, boleh dibantu Angel Sidarta. Angel Sidarta namanya sama-sama nih, Angel. Boleh di-unmute, Nak? Iya, Bu. Ya, silakan. Apa yang sudah kamu dapatkan nih dari awal hingga akhir ini? Saya rasa saya jadi kayak lebih sadar sama diri saya sendiri kalau mungkin saya terlalu sering nggak belajar dan kayak mentingin kegiatan saya gitu. Jadi Love akas, oke. Nomor 3. Kita akan nomor 5. Anak-anak, demikianlah rangkaian pembelajaran Ibu hari ini. Terima kasih. Kita akan tutup pembelajaran ini dengan doa. amin. Oke, terima kasih banyak anak-anak atas waktunya hari ini. Anak-anak tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan dijaga. Kalau tidak